Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Asnarinawati SPD, guru IPA di SMPN 1 Pudak, Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Di era digital ini, gawai bukan lagi barang asing bagi siswa. Mereka begitu akrab dengan layar, tapi sayang bukan untuk belajar. Game, media sosial, dan video seringkali lebih menarik daripada pembelajaran di kelas. Sebagai pendidik, saya pun bertanya, mengapa tidak kita ajak teknologi untuk menjadi sahabat, bukan pesaing dalam proses pembelajaran? Dari situlah lahir ide pembelajaran berbasis teknologi, barcode sebagai pintu masuk ke dunia interaktif, Canva sebagai ruang kreativitas siswa, dan labirin digital untuk menguji kemampuan siswa. Praktik baik yang sudah saya terapkan, memadukan teknologi yang dekat dengan siswa untuk membawa mereka lebih dekat pada makna belajar yang sesungguhnya. Sebelum model pembelajaran ini diterapkan di SMPN 1 Pudak, banyak siswa terlihat pasif dalam pembelajaran. Meskipun penggunaan HP telah diatur, kenyataannya banyak siswa yang diam-diam menggunakannya untuk mengakses media sosial, bermain game, atau sekedar chatting saat pembelajaran. Hal ini berdampak pada rendahnya pencapaian kompetensi siswa. Pemanfaatan alat digital seperti barcode, papan tulis Canva, dan permainan labirin digital diharapkan dapat menciptakan pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif. Pada tahap persiapan, saya membaca hasil tes diagnostik non-kognitif untuk mengetahui gaya belajar siswa. Selanjutnya, saya menyusun perencanaan pembelajaran yang berbasis permainan dan teknologi, membuat barcode yang terhubung dengan lokasi potongan gambar, mendesain potongan gambar dan lembar kolaborasi di Canva, dan membuat game labirin di Wordwall berisi tentang soal-soal. Baik anak-anak, hari ini ada yang tidak masuk? Tidak. Semuanya masuk? Masuk. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, biar kita fokus dan lebih fresh, kita mau ice breaking terlebih dahulu. Kalau saya bilang, Marina menari di atas menara, gitu ya. Bisa sambil berdiri. Kita uji coba dulu. Marina punya teman namanya Marijo. Kalau Marijo, nanti tangannya kalian gini. Jadi tetap fokus ya. Ya. Marina menari di atas menara. Marijo menari di atas menara. Di atas menari. Oh ya, bagus. Tangan kita semua. Ya, baik, silakan duduk. Semuanya memperhatikan. Jadi organ reproduksi pada wanita itu ada ovarium, kemudian tuba falopi, uterus, serviks, dan vagina. Kalau untuk yang pria, organ reproduksinya meliputi ada penis, kemudian epididymis, vas deferens, kemudian vesicula seminalis, uretra, dan testis. Jadi nanti kita akan bermain menggunakan HP untuk menyeken barcode. Kemudian dari barcode itu nanti kita gunakan untuk mencari lokasi potongan-potongan gambar yang merupakan harta karun. Ya, silahkan, ini barcode-nya silahkan di-scan, masing-masing kelompok perwakilannya silahkan menyeken barcode ini untuk mencari harta karun. Ayo silahkan. Di kegiatan inti, setelah siswa melihat tayangan video dan menerima penjelasan dari guru tentang organ reproduksi, siswa memindai barcode petunjuk lokasi potongan gambar yang telah saya sebar di berbagai sudut kelas. Potongan gambar organ reproduksi dirangkai sehingga menjadi gambar utuh. Gambar yang telah tersusun diproyeksikan pada papan tulis digital melalui Canva. Sebagian siswa memberikan keterangan pada gambar tersebut. Pada kegiatan penutup, sebagai evaluasi, siswa bermain game pengejaran dalam labirin digital berbasis Wordwall. Game ini dirancang untuk menguji pemahaman mereka terhadap materi yang telah dipelajari.
Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pembelajaran, guru memberikan refleksi pembelajaran kepada siswa melalui Padlet. Hasil dari pembelajaran ini adalah peningkatan aktivitas siswa. Siswa menjadi lebih aktif dalam mencari potongan gambar, menyusun gambar, dan memberi keterangan gambar. Mereka juga antusias mengikuti game labirin. Penggunaan ponsel yang tepat. Ponsel siswa sepenuhnya digunakan untuk mendukung pembelajaran, seperti memindai barcode, mengakses Canva, dan bermain game labirin. Tidak ada lagi siswa yang bermain ponsel untuk aktivitas di luar pembelajaran. Kolaborasi dan pemahaman materi. Siswa menunjukkan kemampuan bekerja sama dan pemahaman materi yang lebih baik, terbukti dari skor game labirin digital yang memuaskan. Menurut saya, pekerjaan dari kelompok 1 ada yang salah karena ovarium berfungsi untuk menghasilkan sel telur, bukan untuk pembuahan. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Sania. Menyenangkan. 100% respon umpan balik siswa di Padlet merasa senang dan seru mengikuti pembelajaran. Ya, baik. Untuk pembelajaran berikutnya, kalian pelajari siklus menstruasi dan kehamilan. Untuk hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melalui pembelajaran ini, Bu Asna telah mampu mengintegrasikan penggunaan barcode, Canva, dan labirin digital, sehingga penggunaan IT benar-benar bermanfaat dalam proses pembelajaran. Hal ini tentu saja sesuai dengan kodrat zaman anak didiknya. Semakin anak mampu menggunakan teknologi dengan tepat dan bijaksana, semakin terpenuhilah kebutuhan belajar mereka. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, saya merasa senang dan lebih seru. Saya bisa memahami organ reproduksi dan fungsinya. Teknologi tak harus jadi penghalang dalam pembelajaran. Dengan pendekatan yang tepat, ia bisa menjadi jembatan yang menghubungkan minat siswa dengan tujuan belajar. Memanfaatkan barcode, Canva, dan labirin digital, saya belajar satu hal penting. Siswa akan antusias belajar saat mereka merasa terlibat, tertantang, dan dihargai kreativitasnya. Inilah langkah kecil saya dalam menghadirkan pembelajaran yang lebih bermakna dan menyenangkan. Karena pada akhirnya, pendidikan bukan hanya soal menyampaikan materi, tetapi menginspirasi cara berpikir dan mencintai proses belajar. Terima kasih telah menyimak. Mari terus berbagi, berinovasi, dan bertumbuh bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.